والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutammimah al-Ajurumiyah yang mana sudah kita selesaikan sebelumnya mengenai bab al-marfu'at, kemudian juga bab al-mansubat. Sekarang kita akan masuki bab yang baru, yaitu bab al-mahfudhati minal asma', atau juga bisa dikenal dengan bab al-majrurati minal asma'. Karena al-khafdu wal jarru fil haqiqah barakallahu fikum kilahuma bimakna wahid. Pada hakikatnya kedua-duanya maknanya satu. Fal khafdu wal jarru wal khafd. Khafd itu ya jar itu sendiri, jar itu juga khafd. Wa innamal farqu bainahuma min haitsu ta'bir. Hanya saja perbedaan antara keduanya ditinjau dari ungkapan saja. Fal jarru ibaratul basriyin wal khafdu ibaratul kufiyin. Adapun jar itu adalah ungkapannya ahlu Basrah, sedangkan al khafdu ungkapannya ahlu Kufah. Wa illa kilahuma bi makna wahid. Dan jika tidak demikian, pada asalnya dua-duanya maknanya adalah satu. Yajuzu lana an naqul al jar wa yajuzu lana an naqul al khafdu. Naam, fala khilafa bainahuma. Na'am barakallahu fikum fil ma'na wa innama al-ikhtilaf yakni fi at-ta'bir. Perbedaannya itu masalah ta'bir saja, masalah ungkapan saja, adapun maknanya satu barakallahu fikum. Oleh karena itu tidak perlu berselisih atau ribut gara-gara khafat atau jar. Yang jelas dua-duanya khafat dan jar itu maknanya satu, yaitu tanda asalnya dengan kasrah atau yang menggantikan kasrahan itu. Na'am. Qala al-mu'allifu asbahullah babul makhfudhat minal asma', ay babu al-asma' al-makhfudhah. Itu artinya seperti itu. Bab isim-isim yang khafat atau isim-isim yang majrur atau isim-isim yang makhfudh. Paham ya? Naam, seperti itu. Karena artinya di situ babu al-makhfudhat minal asma' itu seakan-akan babu al-asma'ul makhfudhah. Bab al-asma' al-makhfudhah, bab isim-isim yang makhfudh. Mafhum? Naam. Pengertian khafat sudah kita lewati barakallahu fikum secara bahasa lughatan. Al-khafdu lughatan diddu al-irtifa' wa huwa at-tasaffulan, itu lawan daripada ketinggian, yaitu at-tasafful, itu rendah di bawah. Adapun secara istilah adalah ibaratun 'anil kasrah aw ma naba anha. Nah, ya kan? Sebuah ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikan kasrah itu sendiri, itu namanya khafat, sudah kita lewati semuanya. Qala al-mu'allif asbahullah al-makhfudhatu salasatun. Isim-isim yang majrur itu ada tiga. Makhfudun bil harf, dijar dengan huruf. Wa makhfudun bil idhafah, dijar dikarenakan idhafah. Wa tabi'un lil makhfud, dan isim yang mengikuti isim-isim yang dijar. Paham ya? Maksudnya tawabi' itu maksudnya. Tawabi' al-na'tu wal 'atfu wa tawqidu wal badalu. Paham ya? Empat itu kan, at-tawabi' empat kan? An-na'tu wal 'atfu wa tawqidu wal badalu. Na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya seperti itu. Tapi di dalam jurumiyah kan disebutkan bahwasannya majrurun bit ta'miyah, majrurun bit tab'iyah, katanya seperti itu. Ada majrurun bil mudhaf, majrurun na'am bi hurufil jar, majrurun bil idhafah atau bil mudhaf, kemudian majrurun bit tab'iyah. Yang sahih, jadi yang sahih isim majrur itu dua sebabnya. Imma majrur karena huruf jar, atau imma majrur karena sebabnya idhafah, cuman dengan mudhaf. Apa maksudnya ya? Karena sudah dilewati mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Karena mudhaf itu amil lafzi. Mudhaf itu kan nampak ya mudhaf ya, sehingga lafzi. Oleh karena itu mengungkapkannya mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Paham ya? Bukan bil idhafah. Karena idhafah amil ma'nawi. Nah, wal amil lafzi aqwa minal amil al ma'nawi. Sudah kita lewati semuanya. Naam. Kita lihat al-makhfudhu bil harf. Sekarang yang dijar dengan huruf. Fal makhfudhu bil harfi huwa ma yukhfadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam wal kaf wa hatta wal wawi wat ta wa rubba wa mut wa mundu. Perhatikan baik-baik di sini. Adapun yang dijar dengan huruf maksudnya adalah isim-isim yang dijar dengan min, ila, an, ala, fi, al ba, al lam, al kaf,
hatta, al-waw, atta, rubba, mud, mundu, semuanya itu huruf jar. Semuanya huruf apa? Huruf jar. Jadi kalau antum lihat isim setelahnya kok enggak majrur, ya keliru, harus majrur. Nah, barakallahu fikum. Cuman majrurnya beda-beda. Ada yang majrur dengan kasrah itu tanda asalnya, ada yang dijar dengan apa? Ya, itu dari tanda cabangnya. Ada yang dijar dengan apa? Dengan apa? Fathah, itu berarti keluar dari asalnya juga, seperti itu. Cuman asal usul jar itu tandanya dengan apa? Kasrah. Apa maksudnya ya? Naam. Fastaba'atul ula, perhatikan baik-baik. 7 yang pertama, min, ila, an, ala, fi, alba, alam, itu 7 pertama itu maksudnya itu. Baik, paham baik-baik ya. 7 pertama itu antum menghitung dari huruf yang disebutkan itu. Min 1, ila 2, an 3, ala 4, fi 5, alba 6, alam 7. Nah, 7 pertama itu apa? Tajurrud dhahir wal mudmar. Apa maksudnya? Mengejarkan isim dhahir dan mengejarkan isim dhamir. Paham maksudnya ya? 7 pertama itu, biar enggak bingung ya. 7 pertama kembali ke mana? Kembali kepada matannya itu. Yang sebelumnya itu, paham ya? Tinggal hitung dari yang min itu. 7 dari situ. Naam, itu mengejarkan dhahir dan mudmar. Contohnya, nahwu wa minka wa min nuhin. Perhatikan minka, kaf itu dhamir bukan? Naam. Fi mahalli jarrin majrurun biminan itu. Nuhin, dhahir atau dhamir? Dhahir. Berarti sini mengejarkan dhamir dan dhahir. Kan itu. Kedua, ilallahi marji'ukum. Ilallahi, ilah huruf jar bukan? Mengejarkan dhahir lafzul jalalah Allah di situ. Ingat-ingat ya, kalau kayak gitu i'rabnya dengan wa Allah majrurun, keliru. Wa lafzul jalalah. Paham ya? Wa lafzul jalalah, cara mengi'rabnya seperti itu. Wa lafzul jalalah Allah majrurun bi ilah. Jangan wa Allah itu. Karena yang kita i'rab bukan Allah, tapi lafadznya. Paham ya? Sehingga antum i'rabnya kalau misalkan wa Allahu marfu'un, wa Allahu mansubun, wa Allahu majrurun, keliru. Lafadznya yang kita i'rab. Wa lafzul jalalah Allah marfu'un, wa lafzul jalalah Allah mansubun, wa lafzul jalalah Allah majrurun. Paham? Paham ya? Caranya seperti Caranya seperti itu. Naam. Syahidnya di sini ilallahi, mengejarkan isim dhahir. Ilallahi marji'ukum, i'rabnya semuanya ada di bawah itu, tinggal dilihat sendiri. Cuman kami menyebutkan syahidnya dan intinya saja karena untuk meringkas waktu. Paham insyaallah ya? Berikutnya, ilaihi marji'ukum. Ilaihi marji'ukum, di situ ilaihi, ila mengejarkan huruf apa? Mengejarkan apa? Isim dhamir, itu ha. Wal ha dhamirun muttasilun mabniyyun al kasri fi mahalli jarrin majrurun bi ila. Kan itu. Wa alamatu jarrihi ilaihi. Allahu musta'an. Wa alamatu jarhi enggak pakai lagi ya. Karena mabni sudah. Paham ya? Wal ha dhamirun muttasilun mabniyyun al kasri fi mahalli jarrin majrurun bi ila. Udah masih itu ada. Apa maksudnya ya? Nah, berikutnya. La tarkabunna tabaqan an tabaqin. Perhatikan, an tabaqin. Tabaqin dhahir atau mudmar itu? Akhaful fathah. Zahir, berarti mengejarkan zahir. Yang dhamir berikutnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Anhum sama anhu. Yang kedua itu zahir atau dhamir? Dhamir. Berikutnya, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Syahidnya wa 'alaiha mengejarkan isim dhamir. Ha dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi 'ala. Wa 'alal fulki, fulki zahir atau mudmar? Zahir. Berarti mengajarkan isim zahir. Paham ya? Perhatikan no. Nah, barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Nah, berikutnya. Wa fil ayati ayatun, wa fil ardi ayatun. Wa fil ardi, al ardi zahir atau dhamir? Akhaful fathah. Zahir. Jelas sekali ya, nampak itu mengajarkan isim zahir. Wa fiha ma tashtahihil anfusu. Wa fiha ma tashtahihil anfusu. Fiha hanya kan dhamir itu. Mafhum insyaallah ya. Berikutnya, amanu billahi dhahir, amanu bihi dhamir. Lillahi ma fis samawati dhahir, lillahi dhahir kan? Naam. Lahu ma fis samawati dhamir. Mafhum? Kalau dhamir cara i'rabnya sudah kami ingatkan berkali-kali ya, jangan langsung dikatakan wa dhamir ha majrur khata. Pokoknya yang mabni itu di i'rab dulu baru dikatakan fi mahal.
Itu cara kaidahnya seperti itu. Kalau yang mabni dikatakan dulu di i'rab dulu baru fi mahalli jarrin, fi mahallin nasbin, fi mahalli raf'in seperti itu. Jangan bilang lahu lam harfu jar mabni al fathi lam al i'rab wal ha ismun majrurun, berarti belum paham dia. Kalau i'rab seperti itu masih belum paham dia. Paham belum? Yang paham bagaimana i'rabnya caranya nanti? Nah, apa? Majrurun bi lam. Majrurun bil lam. Paham ya ingat aja. Jadi perlu diperhatikan intinya yang mabni itu jangan dikatakan marfu, mansub, majrur. Keliru itu. Nah, jadi kalau masih mengatakan mabni kok dikatakan marfu, mansub, majrur itu berarti belum paham orangnya. Paham ya? Belum paham. Kalau paham yang mengatakan dia fi mahal, i'rab dulu mabniun ala fathi, mabniun ala sukun, mabniun ala dhammi, misal fi mahali kadza wa kadza. Paham ya? Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kita lihat sini, wasab'atul akhirah takhtassu bidzahir. Tinggal dihitung dari matan yang kemarin yang tadi disebutkan, perhatikan mulai dari kaf, wal kaf, wa hatta, wal waw, wa ta, wa rubba, wa mud, wa mundu. Tujuh yang terakhir ini maksudnya itu ya. Wasab'atul akhirah takhtassu bidzahir. Khusus masuk pada isim dzahir saja. Wala tadkhulu 'ala mudmar, dan tidak masuk pada isim dhamir. Paham salah ya? 7 yang terakhir itu mengejarkannya cuma isim dhahir saja. Isim dhahir itu isim yang nampak alladhi yadhhar fil lafadz. Paham ya? Nah, seperti itu yang nampak. Kita lihat. Faminha ma la yakhtassu bidzahir bi'ainih. Di antaranya ada apa? Ada juga yang huruf-huruf yang la yakhtassu, yang tidak mengkhususkan pada isim dhahir secara zatnya. Wa huwa al-kaf wa hatta wal waw. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia tidak secara zatnya itu khusus zahir itu loh. Naam. Paham ya? Wa huwa al-kaf wa hatta wal waw, 3 ini. Nanti kita lihat maksudnya bagaimana. Karena apa? Karena sebelumnya beliau menyebutkan apa? Khusus pada zahir saja. Paham ya? Cuman faminha di antaranya ma, itu huruf-huruf itu ada yang la yakhtassu. Naam, ada yang apa? La yakhtassu bi dhahirin bi ainihi. Ada yang tidak apa khusus secara zatnya untuk isim dhahir saja. Wa huwa al-kaf wa hatta wal waw, nahwu wardatan kadbihan. Isim dhahir itu kan? Iya enggak? Ya wa zaidun kal asadi. Kafnya masuk pada asad itu. Dhahir enggak? Dhahir. Wa qad tadkhulu 'ala dhamir. Nah, ini maksudnya. Ucapan beliau ini bahwasanya ada huruf-huruf yang tidak khusus secara zatnya dhahir saja. Berarti ada juga untuk yang selain dhahir itu loh. Tapi apa? Ketika darurah syi'riyah. Wa qad tadkhulu 'ala dhamir fi darurat asy-syi'r. Perhatian Bapak itu, terkadang kaf hatta wawu ini masuk kepada apa? Masuk kepada isim dhamir tapi dalam keadaan darurat. Daruratus syi'riyah itu daruratus syi'riyah, darurat syair, karena darurat ketemu dengan pantun itu, pantun atau puisi. Jadi terkadang kalau antum jumpai dalam ilmu bahasa Arab sesuatu yang seharusnya tanwin jadi enggak tanwin. Fi'il aja bisa ditanwin, fi'il. Paham ya? Kalau masuk dalam pantun seperti itu. Karena dikenal dengan ad-darurah, dikenal dengan apa? Daruratus syi'riyah. Dikenal dengan apa? Daruratus syi'riyah. Jadi perkara darurat di dalam pantun. Jadi mau enggak mau yang harusnya tanwin jadi tidak tanwin. Yang semula barakallahu fikum Fatimah itu jadi Fatimatun. Zaidun jadi Zaidu, itu bisa dalam pantun untuk mencocokkan, menyesuaikan harokatnya itu ya. Seperti itu. Nah, dhahaba kan enggak tanwin itu kan? Fi'il kan? Dhahaban itu bisa nanti dari tanwin. Karena darurat syi'riyah tadi itu. Sebabnya darurat syi'riyah. Daruratnya di dalam ilmu pantun seperti itu. Karena perkaranya darurat. Nahwu hatta matla'il fajr. Ini yang masuk pada dhamir, hatta matla'il fajr. Huruf jar itu ya. Wa qaulihim, perhatikan baik-baik ini yang ketiga ini, yang berikutnya ini. Wa qaulihim, dan ucapan mereka akaltus samakata hatta ra'siha. Ini yang sudah pernah kami ungkapkan dulu, bisa dibaca 3 bacaan. Akaltus samakata hatta ra'suha bisa, hatta ra'siha bisa, hatta ra'saha bisa. Cuman kalau kita baca dengan 3 bacaan tentunya hattanya itu berbeda-beda. Jadi antum beda baca, beda pula i'rabnya dan artinya sama. Kalau artinya sama, 3 bacaan berbeda-beda tadi, i'rabnya beda, artinya sama. Namanya kita lihat. Akaltus samakata hatta ra'siha, hatta huruf jar itu. Artinya aku makan ikan sampai kepalanya. Kepalanya pun dimakan juga.
Kalau dibaca ra'suha, akaltu sama kata hatta ra'suha ma'kulun, takdirnya gitu. Aku makan ikan sampai kepalanya pun aku makan. Artinya sama berarti? Sama. Dibaca ra'sa berarti. Akaltu sama kata hatta ra'saha. Aku makan ikan sampai kepalanya pun tak makan juga. Artinya sama artinya, cuman beda bacaannya itu aja. Kalau beda bacaannya tentunya beda i'rabnya. Paham belum? Seperti ini barakallahu fikum, tak uraikan di sini biar nanti antum tambah gamblang mendapatkan faedah atau tebak-tebakan biasanya kalau dulu di Damat atau di tempat-tempat yang lain. Akaltu sama kata hatta ra'sa boleh, ra'su boleh, ra'si boleh. Paham ya? Jadi akaltu sama kata hatta, ini sama kata ini maf'ul bih ya, ingat ya. Syahidnya bukan di sini, syahidnya di sini. Hatta ra'siha boleh, hatta ra'saha boleh, hatta ra'suha boleh. Kalau hatta ra'suha berarti hatanya apa? Hatanya ibtidaiyah. Kalau hatta ra'saha berarti hatanya atifah. Huruf ataf. Al-waw fa summa au am. Huruf ataf. Huruf ataf sebutkan. Langsung masuk situ nanti susah. Al-waw fa summa am au la lakin hatta. Naam, al-waw fa summa au am balla lakin hatta. Coba diulangi. Huruf ataf. Al-waw fa summa au am balla lakin hatta. Al-waw fa summa au am balla lakin hatta. Balla lakin hatta, tuliskan nanti di hafal itu ya. Ini dulu, kembali ke sini dulu. Akaltu sama kata hatta ra'saha, ra'suha, ra'siha boleh. Kalau hatta ra'saha ini cara pengeluarannya ini solusinya, maksudnya apa jawabannya itu? Kalau hatta ra'siha berarti hatta jarah. Di hatta ternyata macam-macam. Paham ya? Bukan satu macam-macam nih itu. Paham ya? Jadi hatta ini macam-macam ya. Kadang hatta atifah, hatta ibtidaiyah, hatta jarah. Nah, kalau hatta ra'suha berarti ada dibuang. Yang mubtada di Arabnya itu. Takdirnya hatta ra'suha ma'kulun. Ini kalau ibtidaiyah tadi ya. Yang lainnya enggak ada takdirnya yang lain. Ini khusus ini aja. Hatta ra'suha ma'kulun khusus yang dibaca ra'suha. Kalau hatta atifah ma'tuf kemana ini? Atifah ma'tuf ini nasab. Kalau jarah kemana ya? Karena majrur. Kalau jarah karena majrur hatta ra'siha. Ada gambaran belum sekarang? Nah, barakallahu fikum. Jadi ini ada 3 bacaan. Akal tustanna kata hatta ra'saha boleh, ra'suha boleh, ra'siha boleh. Kalau dibaca hatta ra'siha berarti hatta apa? Harfu jar atau hatta jarah. Kalau hatta ra'suha hatta apa berarti? Ra'suha ibtidaiyah. Kalau hatta ra'saha atifah. Udah. Solusinya kami sebutkan, bacaannya pun juga jelas, i'rabnya pun ma'ruf. Cuman kalau hatta ra'suha ditakdirkan satu tok. Selain enggak ada takdir. Akaltu sama kata hatta ra'suha ma'kulun. Aku makan ikan sampai kepalanya pun dimakan. Artinya sama semua. Antum hatta ra'suha juga sampai kepalanya dimakan. Sampai kepalanya dimakan ra'saha artinya sama semua, cuman beda i'rabnya. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum, itu dipahami baik-baik. Kalau yang tadi itu yang masalah apa? Masalah huruf ataf itu biar antum ingat terus, tapi ingat-ingat ya. Tak tuliskan untuk dihafal itu agak mudah, Al-waw fa. Al-waw fa'u. Tsumma au am. Bal la lakin hatta. Cara bacanya al-wawu itu untuk lantunan al-wawu fa'u summa au am bal la lakin hatta. Huruf ataf. Ima enggak dimasukkan karena ima yang sahih harus tafsir. Belum. Naam. Ini cara menghafal huruf ataf yang mudah. Biasanya kalau huruf ataf apa? Bal. La. Ini malah susah nanti. Kalau menghafal itu sekali hafal sudah selesai. Al-waw fa'u tsumma au am bal la lakin hatta. Coba ulangi.
Al-wawu fa summa au ambadna ajnatan. Apa? Al-wawu fa al-wawu Ayo. al-wawu fa summa au ambadna ajnatan. Ayo nak. Itu dulu yang pernah diajarkan di sana. Jadi dalam artian untuk menghafal saja, untuk mempermudah hafalan. Nah, itu huruf ataf 9 saja. Yang mengatakan 10 itu karena ima dimasukkan, tapi ima yang sahih bukan huruf ataf, tapi huruf tafsil. Huruf tafsil. Naam. Barakallahu fikum. Insyaallah mafhum salah 3 bacaan ini ya. Ayo kita lihat. Wa nahwu wallahi warahman. Contoh yang lain wallahi warahman. Karena wawu di sini termasuk apa? Termasuk huruf jar juga, huruf qasam. Wa wallahi warahmani. Naam. Kemudian wa minha ma yahtassu billah. Ada juga yang khusus masuk pada lafaz jalala Allah. Wa rabb. Nah, dan masuk pada rabbin. Mudhafan lil Ka'bah. Yang mana rabb tersebut disandarkan pada Ka'bah, auliya mutakallim atau disandarkan pada ya mutakallim. Paham belum ini? Ada huruf jar yang khusus masuk pada lafaz jalala Allah atau khusus masuk pada rabb, tapi rabb tersebut dimudhafkan, disandarkan kepada lafaz Ka'bah. Wa rabbil Ka'bah itu maksudnya. Demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Paham ya? Auliya mutakallim atau disandarkan ya mutakallim wa huwa ta, pakai ta. Nahwu tallahi tarabbil Ka'bah. Ini khusus nih. Tallahi. Enggak bisa masuk pada dhamir. Tahu, enggak bisa. Atau taka, taki enggak bisa. Paham ya? Nam tallahi wa tarabbil Ka'bah. Artinya demi Allah artinya. Karena huruf qasam ada 3. Al-wawu kemudian al-ba'u kemudian wa ta'u. Wallahi wa billahi wa tallahi. Nah, tapi kalau ta ini khusus masuk lafzul jalal Allah dan Rabb yang disandarkan pada Ka'bah. Tallahi tarabbil Ka'bah. Kalau wawu ya bebas wa rabbil Ka'bah. Nah, demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Ja'a rabbul ibil. Boleh enggak ja'a rabbul ibil itu? Itu masalah penyandaran barakallahu fikum, disebutkan para ulama, penyandaran yang kira-kira dia itu bisa berdiri sendiri, nah seperti makhluk dan semisalnya, itu bisa ya. Nah, tapi penyandaran yang sifatnya makhluk tersebut tidak bisa berdiri sendiri, nah seperti penyandaran yang sifatnya tasyrif atau istilahnya pemuliaan itu memang enggak bisa. Harus apa? Harus seperti Rabbil Ka'bah. Rabbil Ka'bah pemilik Ka'bah ya Allah SWT. Tapi kalau Rabbul Ibil artinya adalah pengembala onta atau pemilik onta. Ya manusia pemilik onta. Bisa. Ja'a Rabbul Ibil, telah datang pemilik ontanya. Paham ya? Tapi kalau telah datang pemilik Ka'bah, kan enggak bisa. Karena yang memiliki Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini. Wa tarabbi, dan demi Rabbku. Wa nadara, nadara itu artinya adalah qalla, sedikit gitu ya. Nadir berarti qalil, artinya gitu. Wa nadara ay qalla, paham artinya itu ya? Nadara artinya apa? Qalla, sedikit. Wa nadara tarrahman wa tahayatik. Dan sedikit sekali. Ta itu digunakan tarrahman, demi ar-rahman, wa tahayatik, demi hidupmu. Nah, ini sedikit sekali digunakan seperti itu. Mafhum salah ya? Wa minha ma yahtassu bizaman. Ada juga yang khusus masuk pada zaman, pada waktu. Pada isim yang menunjukkan waktu, bahwa mundu wa mut. Perhatikan baik-baik ini, mundu dan mut ini kedua-duanya huruf jar ini. Nahu ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ah. Aku tidak melihatnya sejak hari Jumat. Paham ya? Au mut yaumain, sejak 2 hari yang lalu. Paham ya? Nah, menunjukkan apa? Waktu bukan? Waktu. Mut yaumain, mundu yaumil jum'ah. Mata jita ya akhi? Jitu mundu yaumil jum'ah. Kapan kamu datang? Jitu mundu yaumil jum'ah. Mundu yaumil jum'ah. Aku datang sejak hari Jumat. Oh ya, tapi pakai mundu. Paham ya? Seperti itu. Atau pakai mut juga boleh, mut. Mut yaumain misalkan. Mata jita. Jitu mut yaumain. Artinya aku datang 2 hari yang lalu. Paham ya? Sejak 2 hari yang lalu. Paham belum? Nah, seperti itu. Wa minha, di antaranya juga huruf jar ma yahtassu bin nakirat. Ada huruf jar yang khusus masuk pada nakirah saja, bayangkan. Masuknya hanya nakirah saja, tidak masuk pada ma'rifah. Wa huwa rubba. Perhatikan baik-baik ini. Rubba ini enggak bisa masuk pada ma'rifah. Rubba Zaidin enggak bisa. Rubba Muhammadin enggak bisa karena ma'rifah. Paham ya? Masuknya khusus pada nakirah, kita lihat situ. Nahwu rubba rajulin fiddar. Dan artinya bisa diartikan apa? Sedikit sekali.
Paham ya? Naam. Rubba rajulin karimin laqitu. Sedikit sekali lelaki yang dermawan itu aku jumpai. Terkadang artinya seperti itu. Paham ya? Karena bisa taklil, taksir juga bisa taklil. Paham ya? Tapi seringnya taklil ya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Di bawah itu kalau enggak salah sebutkan itu ya, nomor 7 bawah itu perhatikan rubba harfu taklil. Harfu taklil. Nah, berarti menunjukkan sedikit sekali. Ya, sedikit sekali lelaki yang ada di dalam rumah ini. Apa maksudnya ya? Syahidnya rubba di situ masuk pada apa? Isim yang nakirah, bukan ma'rifah. Rajulin nakirah enggak? Nah, boleh enggak rubba Zaidin itu? Rubba Zaidin, rubba Muhammadin boleh enggak? Enggak boleh karena khusus masuk pada nakirah. Enggak boleh. Ingat-ingat itu ya. Naam. Wa qad tadkhulu 'ala dhamirin ghaibin mulazim al-ifrad wa tadhkir. Ini enggak perlu pusing-pusing, yang paham aja yang ini yang terakhir ini. Wa qad tadkhulu 'ala dhamir terkadang masuk pada dhamir ghaib. Mulazim al-ifrad, dhamir itu senantiasa mufrad terus. Wa tadhkir dan senantiasa mudzakkar terus. Wa tafsir dan juga dia menjelaskan bitamyizin dan dia menjelaskan dengan tamyiz ba'dah, dengan tamyiz yang jatuh setelahnya, mutabiqan lil ma'na, yang mencocoki sesuai dengan maknanya. Nahwu qaulihi rubbahu fityatan. Nah, rubbahu fityatan disebutkan bawah itu barakallahu fikum di potongan daripada pantun rubbahu fityatan da'utu ila ma yurisul majda daiban fa'ajabu. Artinya rubba fityatan da'utuhum ila ma yurisuhum wa yaksibuhum syarafan wa fakhran daiman fa'ajabu ila dzalik. Artinya, nah barakallahu fikum, sedikit sekali seorang pemuda itu yang kalau diajak kalau diajak apa barakallahu fikum, nah kepada kemuliaan kemudian langsung memenuhi panggilan tersebut. Paham ya? Nah, intinya seperti itu intinya. Jadi syahidnya fityatan di situ tamyiz. Ya, tamyiz untuk rubbahu tersebut. Naam. Ini enggak perlu ya, yang ini memang enggak terlalu penting karena enggak jarang muncul seperti ini ya. Yang jelas bisa masuk pada dhamir ghaib terkadang itu aja. Paham ya? Naam. Wa qad tuhdhafu rubba wa yabqa 'amaluha ba'dal wawi. Terkadang rubba dibuang. Rubbanya dibuang tapi amalnya masih ada itu loh. Jadi alatnya enggak ada tapi isim yang setelah itu masih ada, beramal. Itu bagaimana tapi lemah ini ya kita lihat. Ba'dal wawi ka qoulihi wa lailin ka mawjil bahri arkhasudu lahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Syahidnya wa lailin. Wa lailin di situ rubba lailin. Sebagian para ulama ada yang mengatakan lailin itu majrur dengan wawu rubba di situ. Ada yang mengatakan dengan rubba mahdhufah, tapi yang rajih yang namanya sebuah alat kok dibuang kemudian beramal itu bisa dikatakan lemah. Oleh karena itu dia majrur dengan wawu rubba. Dengan apa? Dengan wawu rubba. Naam. Karena syahidnya itu rubba lailin. Paham soalnya ya? Ana barakallahu fikum seperti itu. Mau perhatikan bawah itu. Tapi ada yang mengatakan lailin ismun majrurun bi rubba al mahdhufah. Nah, ini alal qaul ya. Ada yang mengatakan majrurun bi wawi rubba. Nah, majrurun dengan wawi rubba, tapi wallahu alam kalau seandainya disebutkan seperti ini ya enggak masalah juga karena al-amr wasi' perkaranya bebas. Nah, wa ba'dal fa' katsiran, setelah fa' banyak. Maksudnya bagaimana? Dibuang rubba setelah fa' itu banyak sekali. Fa-nya rubbanya dibuang tapi setelah fa'. Ka qoulihi famisliki hubla qad taraktu wa murdi'in. Syahidnya apa? Famisliki. Takdirnya fa rubba misliki gitu. Nah, tetapi kan katanya rubba enggak masuk pada nakirah. Wah, ini gimana nih? Kok ini misliki padahal nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah iskal ini berarti. Paham belum maksudnya? Tadi kan rubba syaratnya tidak masuk kecuali pada nakirah, ya enggak? Nah ini famisliki, takdirnya farubba misliki. Nakirah atau ma'rifah misliki itu? Berarti iskal enggak? Seakan-akan iskal. Tak kasih faedah. Di sana ada isim, dua isim yang senantiasa nakirah terus, walaupun dia bersambung dengan dhamir. Yaitu nam ghair sama misl. Ghair sama misl. Nah, jadi dua itu dikenal dengan asma mutawaghilah ditangkir. Isim yang senantiasa nakirah terus dia. Paham ya? Ada dua isim yang senantiasa nakirah terus, yaitu ghair sama misl ini. Nah, ghair dan apa? Dan misl. Jadi walaupun
mudhaf pada dhamir pun tetap nakirah dia. Paham belum? Dua isim itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi hunaka ismani mutawaghilani litankir daiman. Di sana itu ada dua isim yang senantiasa terus-menerus nakirah gitu loh. Apa itu? Ghair wa misal. Sekarang contohnya biar antum enggak bingung. Naam. Misalkan kita katakan apa? Wa ghairuka katsir, dan selainmu banyak. Selainmu itu sifatnya umum enggak selainmu? Umum, siapa saja. Naam. Wa misluka, dan semisal dengan kamu, banyak juga itu loh. Walaupun istilahnya kelihatannya mudhaf pada ma'rifah, pada dhamir, tapi dia tetap nakirah terus. Ingat ya. Nah, jadi di sini hukumnya tetap nakirah itu loh. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita selesaikan dikit lagi. Wa ba'da bal qalilan, setelah bal sedikit sekali. Maksudnya setelah bal sedikit sekali, maksudnya pembuangan rubah setelah bal sedikit. Kaqauli bal mahmahin, qata'tu ba'da mahmahi. Wallahi sebagian pantun anak enggak tahu artinya ya, yang jelas. Nah, barakallahu fikum, ambil syahidnya intinya, bal mahmahin itu. Bal mahmahin di situ takdirnya bal rubba mahmahin. Tapi sedikit sekali dibuang seperti itu setelah bal. Wa bidunihinna aqal, dan tanpa fa, tanpa bal, tanpa wawu, rubba itu dibuang itu lebih sedikit lagi. Kaqali rasmi darin waqaftu fi talalihi. Fi talalih. Takdirnya perhatikan tuh, rasmi darin nam rubba rasmi darin. Tanpa wawu, tanpa fa, tanpa bal. Ya enggak? Pembuangannya tanpa wawu, tanpa fa, tanpa bal itu. Itu paling sedikit lagi. Mahfum soalnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita ambil lagi aja soalnya nanti yang usulnya libur. Ini sedikit lagi. Ziyadatu ma ba'da min wa an wal fa wal kaf wa rubba. Perhatikan tambahan ma. Ma-nya dikatakan ma zaidah kafah. Ma apa? Zaidah kafah, ma tambahan kafah. Kafah itu yang menghalang-halangi dari amalan. Jadi nanti ada namanya kafah, setelahnya berarti apa? Makfufah. Ingat-ingat ya, Abdul Fattah. Kafah itu menghalang-halangi dari amalan, yang dihalang-halangi namanya makfufah. Namanya apa? Menghalangi kafah, yang dihalang-halangi makfufah. Nah, kita lihat di sini. Ziyadatu ma ba'da min wa an wal ba wal kaf wa rubba. Tambahan ma setelah min, an, ba wal kaf wa rubba. Jadi nanti mimma, amma, bima, kama, rubbama. Paham ya? Seperti itu. Wa tuzadu ma katsiran ba'da min wa an wal ba, dan banyak sekali ma itu ditambahkan setelah min wa an wal ba. Fala takuffuhunna an amal jar. Ini berarti yang tidak terhalang-halangi. Maka ma zaidah tersebut tidak bisa menghalang-halangi min wa an wal ba dari amalan jar. Walaupun ada ma tetap beramal. Untuk yang ini ya. Nanti setelahnya baru tidak beramal. Kalau yang ini kebanyakannya apa? Jadi ma ini kebanyakannya masuk pada min an ba. Mimma, amma, bima. Banyak kan? Seperti itu. Tapi tidak menghalang-halangan dari amalan, tetap beramal. Nahwu. Mimma khati'atihim. Khati'atihim majrur enggak itu? Majrur. Khati'atihim kan jamak muannats salim. Majrur tanda jarnya dengan kasrah. Mimma padahal beramal berarti kan? Beramal. Amma qalilin. Perhatikan, an sama ma. Beramal enggak itu? Beramal. Fabima naqdihim, naqdi juga majrur. Paham ya? Beramal juga itu. Nah, sehingga apa? Sehingga walaupun kemasukan ma tetap beramal. Bima, mimma, amma tetap beramal. Mafhum? Berikutnya, wa tuzadu ba'dal kaf wa rubba wal ghalibu an takuffahuma 'anil amal. Perhatikan Bapak ini. Dan ditambahkan ma zaidah ini pada barakallahu fikum pada kaf rubba, dan kebanyakannya menghalang-halangi keduanya untuk beramal. Berarti menjadi makfufah. Kalau masuk pada kaf sama rubba, kama, rubbama, itu enggak beramal. Paham maksudnya? Naam. Antakuffahuma 'anil amal, menghalang-halangi keduanya dari amalan. Paham belum Abdul Fattah? Kalau masuk pada kama, rubbama, fayadkhulani hina idzan 'alal jumal, dan langsung bisa masuk pada jumlah. Semula kan rubba tidak masuk kecuali pada isim nakirah. Kaf juga tidak masuk kecuali pada isim dhahir. Ada enggak kaki itu? Kaki, kakak, kahu, kaha, enggak ada kan? Nah, tapi kalau sudah kemasukan ma ini, langsung dia berubah drastis dia. Langsung berubah apa?
drastis, paham ya? Berubah secara langsung gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum secara tiba-tiba gitu. Nah, masuk pada jumlah kita lihat kaqaulihi rubbama aufaitu fi alamin tarfa'an saubi syamalatu. Syahidnya rubbama aufaitu. Rubbama masuk pada aufaitu. Jumlah bukan itu? Jumlah. Aslinya rubba tidak masuk kecuali pada isim nakirah. Tapi di sini masuk kepada jumlah karena sudah batal ada ma itu. Ma-nya mazaidah kafah. Mafhum? Berikutnya. Wa qali akhun majidun lam yuhzini yauma mashhadin kama sayfu amrin lam tahunhu madaribuh. Syahidnya mana di sini syahidnya barakallahu fikum? Kama sayfu. Seharusnya kalau beramal kama sayfin, tapi enggak beramal kan karena ada ma di situ mazaidah kafah. Mazaidah kafah. Tapi perhatikan baik-baik itu terkadang ya. Waqad la takufuhuma, terkadang pun juga tidak menghalang-halangi, maksudnya tetap beramal gitu loh. Kaqaulihi rubbama darbatin bisayfin saqilin baina busra wa ta'natin najla'i. Syahidnya mana? Rubbama darbatin. Beramal enggak itu? Beramal. Jadi bisa beramal bisa enggak gitu aja. Wa qaulihi wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun 'alaihi wa jarimu. Nah, ini syahidnya mana? Kaman nasi. Kama an-nasi. Beramal kan itu? Beramal. Padahal terkadang tidak beramal juga. Mafhum salah ya? Nah. Berarti sudah kita selesaikan yang majrur dengan huruf jar. Adapun yang majrur dengan mudhaf, insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya. Mafhum insyaallah, enggak ada iskal insyaallah nih ya? Enggak ada iskal insyaallah ya? Kalau pas majrur, naam. Maknanya sama. Kalau pas enggak majrur nanti artinya lain lagi. Rubbama bisa jadi. Paham ya? Kita biasanya itu kama sebagaimana. Nah itu. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.